Menguak prestasi ayah Eki dan kapal bawa narkoba di Pelabuhan Cirebon diungkit terkait kasus Vina. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Jadi itu tidak mungkin. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong ya. Nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nah, ini kita terbuka aja, nggak apa-apa Liga, betul Mas? Silakan, boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Seorang itu ya, Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Polri lebih terhormat kalau Peggy dikeluarkan dan mengatakan bahwa penyidikan itu bukan memaksakan harus menghukum orang, tapi membuat terang kalau orang nggak bersalah, berikan keadilan, dia dibebaskan. Polri akan terangkat kok, kelihatan profesionalnya. Kita harapkan ini dalam waktu dekat Peggy dibebaskan atau ditemukan alat bukti saintifik, diumumkan setelah ketemu saintifik. Jangan sampai saintifiknya ini rapornya Peggy, ini sidik jari Peggy, ini kakaknya Peggy. Itu bukan saintifik itu. Karena yang namanya scientific crime investigation terkait dengan perbuatan ya, saya kan belum ditemukan. Seorang orang tuanya dari Eki itu orang kuncinya harus disidik ulang. Kemudian bupatinya,
mantan jenderal tersebut dan anak-anak geng motor tersebut. Periksa ulang yang namanya rekeningnya. Kalau memang kepastian hukum di Indonesia ini ya pingin ditegakkan, jangan hanya tajam untuk rakyat kecil aja. Kenapa penegakan hukum kok letoy, giliran ini geng motornya ada melibatkan anak wali bupati dan wakil bupati dan seorang bupatinya. Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon dan pacarnya Eki tewas mengenaskan Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Keduanya meninggal dunia dekat kondisi mengenaskan akibat dianiaya sekelompok pemuda pada malam kejadian. Pembunuhan terhadap dua korban itu terbongkar setelah sebelumnya diduga akibat kecelakaan. Rudiana, ayah Eki saat itu adalah Kanit Narkoba di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Dia ikut andil dalam penangkapan 8 orang yang kini sudah divonis hukuman penjara. Kasus ini kembali viral setelah hampir 8 tahun berlalu menyusul munculnya film Vina Cirebon. Film itu menjadi sorotan publik karena ada 3 DPO yang belum tertangkap. Polisi sempat merilis 3 nama DPO kasus Vina Cirebon yang kemudian diralat menjadi 1 orang saja. Kemudian ditangkaplah Peggy Setiawan sebagai pelaku terakhir kasus Vina Cirebon. Dari sinilah muncul beragam spekulasi atas penangkapan Peggy tersebut. Kuli bangunan teman Peggy menyatakan tersangka kasus Vina Cirebon itu berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Di sisi lain, sejumlah keluarga terpidana juga buka suara soal bantahan mereka terlibat membunuh Vina dan Eki. Disebutkan para terpidana itu terpaksa mengaku karena tak kuat disiksa saat diperiksa polisi. Kini muncul spekulasi baru lagi tentang pembunuhan Eki dan Vina Cirebon terkait kasus narkoba yang terungkap sekitar 5 bulan sebelumnya, yakni pada Maret 2016. Beredar narasi di media sosial Eki dihabisi lantaran ada hubungannya dengan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan ayahnya. Informasi yang diperoleh posbelitung.co, polisi mengamankan kapal kargo Bahara 1 di Pelabuhan Cirebon. Kapal itu diduga membawa sabu dan ekstasi dari Tiongkok dan Malaysia. Hal itu disampaikan Ketua Tim Narcotics Investigation Center, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri AKBP Doni Setiawan. Kala itu dia mengatakan terbongkarnya kapal kargo bawa narkoba tersebut berawal penangkapan kurir narkoba Rizky dan Fajar di rest area tol Cipali arah Jakarta Rabu 16 Maret 2016. Keduanya membawa 15 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi yang tersimpan di dalam speaker mobil.